Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Gali Bayaki. Kali ini kita akan mencoba mengganti SSD di laptop X451U merek Asus ya, Asus X451U. Oke, kendala di sini adalah harddisknya sudah bad sector atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan saya sudah periksa ini selama beberapa hari. Dan SSD terpilih yang sudah untuk laptop ini adalah ini dia, Samsung 870 QVO ya, di kapasitas 1 TB. Dan harganya ini sekitaran paling mahal 2 jutaan dan paling murah di sekitaran harga 1,6 jutaan. Dan kalian bisa temukan ini di media ya, di tempat belanja online, di tempat offline juga ada, tergantung toko-tokonya ya. Oke, ini dia gambarannya. Dan jenisnya SATA 2,5, terus kecepatan bacanya 560 MB per second, dan jenis tulisan atau menulis cepatnya 530 MB per second ya. Jenis SATA 2,5 itu bisa masuk juga di tempat yang SATA 3 atau SATA 2, SATA 4 bisa juga. Oke sobat, sebelum kita memasang ini SSD, saya kebetulan ada paket lagi datang dari daerah Melabu, yaitu Aceh Barat, dan berisikan HP Samsung J30 dan Samsung A70. Kendalanya adalah ketika cerita sama yang punya, ini minta diinstal ulang. Itu aja sih ya, selebihnya saya tidak tahu juga, nanti kita buka. Oke sobat, kemudian saya juga kedatangan satu MacBook punya Apple yang bermasalahnya itu, bentar ya, ini dia ya, ini dia. Oke, masalahnya hanya di output ketika kita mempresentasikan pada infocus atau proyektor itu tidak tampil ya, padahal sudah menggunakan konverter seperti ini. Kemungkinan apa konverternya kah, atau masalah di macOS nya kah, itu nanti kita coba teliti dulu. Oke sahabat, kita fokus kembali kepada laptop Asus ini. Kita akan coba lihat isi dalam SSD Samsung SSD 870 QVO. Oke, di sini masih terlihat di segel ya sobat. Ini dia segelnya. Kita buka segelnya. Jadi kalau kalian beli SSD, bila segelnya sudah rusak, jangan dibeli ya. Ya kalau kalian takut beli online, sebaiknya jangan. Takut nanti dapat produk yang zonk, ternyata sudah pernah digunakan ataupun segelnya sudah rusak. Oke sobat, sini saya sudah buka segelnya dan kita lihat isinya. Oke, ini dia ya. Lapisan pertama kita mendapatkan buku petunjuk ini sobat. Yang kedua ya SSD nya sendiri. Ini dia, si cakep ya. Oke, ini dia, berbahankan metalik untuk lapisan luarnya ya, casingnya. Dan buku petunjuknya juga disegel, kalian bisa lihat isinya macam, ada juga petunjuknya di sini, pemasangan. Oke, ada bahasa Cina, ada bahasa apa ini,
bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesia adakah? Tidak ada kayaknya. Bahasa Indonesia nggak ada. Ya, nanti kalian cek sendiri. Karena pemasangannya cukup mudah, seperti pemasangan untuk hard disk juga ya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Ini juga kita singkirkan dulu. Kita buka dulu bodinya si laptop ini. Karena laptop ini jarang dibongkar, jadi casingnya masih rapet ya. Kita geser karena besar sekali, susah ya. Ini isinya di dalam ya. Kita buka dulu bagian keyboardnya. Kemudian bagian mousepad ya, ini dia ya, besar sekali. Nah, inilah isi dalamnya. Kipasnya juga sudah berdebu ya. Nah, ini si hard disknya kita akan gantikan dengan SSD yang cantik ini. Oke sobatku semua, kita membutuhkan lubang bunga dengan ukuran yang kecil. Kemudian posisi memutar seperti ini lurus agar bautnya tidak loss ya. Ini dia. Kemudian ditarik ini ya, tarik dari sini tuh. Oke, ini kan ada pemegangnya, ditarik. Oke, kemudian kita buka baut-bautnya ini untuk dipasangkan ke SSD. Masih keras ya, karena tidak pernah dibongkar ya. Artinya jarang dibongkar pun juga ya ini. Oke. Ya, oke, bautnya cuman itu aja sobat ya. Habis ya, itu aja, cuman 3. Oke, seperti yang saya bilang jarang dibongkar, mungkin tidak pernah dibongkar ya. Oke sobatku, kita ambil dia, ini rumahnya ini aja. Ini kita singkirkan dan kita pasangkan SSD. Oke, posisinya sudah ya. Ini harus diperhatikan dalam memasang agar sesuai dengan konektornya di sini. Jangan sampai salah pasang, nanti bisa patah. Jadi dalam pemasangan itu harus teliti juga, tidak asal memasang dan sekiranya selesai gitu, enggak. Jadi harus teliti. Kemudian dalam membautkan juga lubangnya harus pas. Oke, saya tarik dulu dari kamera ya, agak susah. Baik, ini dia sobatku semua, sudah dipasang. Dan kita lanjutkan dengan memasang kembali di posisi ini ya.
Oke. Ya, sudah klik, artinya sudah rapat ya. Dan kembali tutup casingnya, casing atasnya ini. Ya, bagian ini memang tersulit juga sobat, dan ada yang lapuk juga ini ya. Ini akan ketahuan di bagian mana nanti. Jadi gitu, laptop yang pernah jatuh nih, sepertinya pernah jatuh ya. Tadi saya lihat kembali sudutnya ini. Nah, ini sini, ini ujungnya ini di dalam ini juga udah pernah jatuh. Itu yang menyebabkan si harddisknya itu ya bad sector, dan datanya banyak yang susah diambil. Ada habis diambil hilang, nggak bisa lagi ambil, udah rusak, dia bunyi. Oke, kita pasang dulu nih mousepadnya, kemudian pasang keyboard. Dalam memasang keyboard memang yang satu ini agak susah, jadi harus hati-hati dan tekun. Oke, sudah terpasang dengan baik. Kita mencoba dulu hasilnya, benar enggak, tidak ada kendala. Bismillah. Ternyata tidak ada baterainya. Kita colokkan saja listrik dengan chargernya ini. Oke, ini dia. Ya, bismillah. Kita cek sudah terbaca ke SSD-nya. Oke, SSD-nya sudah terbaca dengan baik. Ini dia. Samsung SSD 870QVO 1TB. Oke, kipasnya berfungsi dengan baik juga, baterainya kosong habis ya. Baiklah, kita akan coba install Windows-nya. Ya, umumnya orang Indonesia itu ya Windows ya, jarang menggunakan sistem operasi lain seperti Linux. Ada pun ada, sudah mulai meningkat juga Linux, tapi di perusahaan masih ada sebagian yang terbiasa dengan Windows karena diperkenalkannya Windows untuk komputer. Oke, kita restart kembali dan kembali lagi dalam BIOS. Seperti saya bilang, laptop ini sudah pernah jatuh. Tadi kan ada garis di atasnya sedikit. Oke, di sini kita masuk ke ini flash disk. Ya, kita masuk menu boot, lalu pilih ini UEFI Jet Flash. Ya, sudah masuk.
Ya, untuk teknologi pada laptop terkini itu ya sudah sangat bagus, jadi nggak pusing-pusing ngurusin convert ini convert itu, GPT MBR MBR itu GPT, nggak. Dia akan menyesuaikan sendiri sesuai yang kalian butuhkan. Nah, berjalan dengan baik. Oke, kita sudah memasuki mode instalasi Windows 10. Next, install now. Oke, pilih I don't have product key dan pilih Windows 10 Pro yang 64 bit. Ya, laptop generasi ini bisa sampai RAM-nya itu 12 GB bila ditambahkan 8 GB di dalamnya. Karena dia internalnya sudah dikasihkan 4 GB. Kalian bisa ditambah satu slot lagi di dalam mesinnya ini 8 GB maksimum ya. Nah, ini dia terbaca 931 GB atau 1 TB ya. Kan seperti biasa tidak terakumulasi tulisan 1 TB karena kalkulasinya berbeda. Oke, kita buat untuk Windowsnya itu 200 GB, yaitu 200.000. Teto wah kapatma. Oke, angka 05. Oke kan, semua sudah terbuat. Ini akan jadi local D nya untuk data sisanya, dan ini untuk Windowsnya serta aplikasi. Kemudian format, pilih OK. Oke, selesai, pilih next, dan tahapan instalasi dimulai seperti kemarin ya di video saya sebelumnya. Instalasi Windows 7 di Toshiba NB520 kalau nggak salah, dan ini di Asus X45 1U. Oke, silakan menunggu sobat. Sudah tahap 19% dan cukup cepat. Sudah di tahap 49% atau 50% dan seterusnya. Sudah di tahap 79% dan begitu seterusnya lagi bertambah. Sudah di tahap 96%, mendekati 100%. Oke sobat, maaf videonya terlalu lama. Ya, ini bagi orang yang mau menginstal atau belajar instalasi Windows, terutama Windows 10. Mungkin cara ini bermanfaat untuk mereka yang ingin videonya itu lama, sabar, dan teliti. Tidak melihat cepat-cepat, skip enggak. Oke, kembali ke BIOS. Oke, sudah masuk BIOS, kembali lagi ke boot menu. Ya, sampai di sini pilih Windows Boot Manager-nya. Ya, kita sudah memasuki SSD yang telah diinstal. Tahap selanjutnya kita lihat sampai di mana. Ya, sudah mulai pembacaan instalasi driver. Ya, instalasi cukup cepat ini ya, lumayan cepat lah.
karena mendukung semua speknya ini dengan Intel Core i3 generasi ke 10 9 seperti itu ya. Oke. Terus prosesornya itu tadi Core i3, kemudian RAM-nya itu 4 GB. Ya, teknologi di dalam yang lainnya juga sudah maju. Dan kerennya ini sudah ada keyboardnya, ini sudah ada numerik ini. Sebelah kanannya udah macam keyboardnya komputer PC rakitan atau keyboard PC all-in-one. Jadi jenis laptop yang satu ini emang cocok bagi kalian yang suka hitung-menghitung ya. Jadi cepat dia di sini. Oke, tahapnya sudah mendekati akhir. Bersabar. Ya, sudah mulai gelap. Restart kembali kah? Ya, ini dia. Sudah mulai siap. Windows 10 termasuk enak diinstal di laptop terbaru ya. Di bawah laptop terbaru itu ya tahun-tahun 2014 2015 itu agak susah, kadang-kadang banyak trouble ya, kadang blue screen juga. Ya, sekarang sudah sampai di tahap ini, tahap ya pertama ini kita disuruh mulai di mana lokasi negaramu. Indonesia ini dia. Kemudian yes. Oke, yang tadi tahap keyboard sudah terpilih paling atas US saja, kemudian skip ini. Ya, ini wifi yang terbaca di sekitar kita. Driver wifi sudah terkoneksi dengan baik. Dan ini pilih connect with limit setup. Yang ini pilih ya user aja, terserah kalian buat namanya apa. Oke, next. Ini buat password bila kalian perlu. Di sini matikan yang tidak diperlukan. Kalau saya ini saja yang saya tidak perlukan. Oke, exit. Ya, kita sudah mendekati tahap terakhir yang tinggal 1% lagi dalam instalasi Windows ya. Belum lagi instalasi driver yang belum ada, instalasi aplikasinya, kemudian antivirus dan sebagainya yang dibutuhkan lagi. Itu untuk kalian sendiri bisa lakukan di rumah. Tahap saya adalah mengajarkan bagaimana memasang SSD tadi, kemudian instalasi Windows 10 dengan flash disk. Ya, selepas itu mengenai tentang aplikasi yang kalian ingin install sendiri karena durasinya akan panjang kalau saya buat tutorial di sini. Oke, sobatku semuanya, this might take several minutes. Oke, disuruh jangan matikan juga PC-nya. Nah, tunggu beberapa menit ya. Nih. Oke. Ya, kita sudah mendekati tahap terakhir untuk instalasi Windows 10. Almost there, semua ada di sini. Oke, ya sudah terselesaikan urusan kita dengan instalasi Windows 10 dan juga menggunakan SSD ya. Nah,
Oke, ini dia. Untuk lokal D nya itu kan ini flash disk ya, ini flash disk, jangan salah sangka. Untuk lokal yang selanjutnya tadi itu karena belum terbaca, kalian harus pilih sini manage. Oke, di disk management ya. Sebelum itu kita eject dulu flash disknya kita eject dulu. Oke. Lanjut kembali ke disk management. Nah, ini dia yang unallocated tadi, new simple, untuk simpan data kita di local disk D ya. Kita akan bangkitkan partisinya ini. Nah, ini dia, jadilah dia 1 TB untuk data 700 GB dan 200 GB tadi untuk Windows, aplikasi, dan kebutuhan lainnya. Kita lihat untuk SSD nya tadi, benarkah namanya sama sesuai yang kita punya tadi install atau memasangkannya ke mesin ya, ini ke mesin laptop ya. Oke, device manager, disk drive. Nah, ini dia, sesuai kah dia? Iya, sesuai ya, tipenya sama, ini dia, kapasitas sama, mereknya sama. Oke, kita lihat juga di sini di task manager. Ya, terdeteksi juga sama. Jadi ini asli ya. Jangan terkejut nanti kalian membelinya kok murah banget, padahal mereknya Samsung bisa harga 2 juta lebih. Padahal ini harga di bawah 2 jutaan juga banyak. Asli ya. Harus ada logo ini juga, logo ini nih. Apa ini? Merek dari vendornya yang agennya ya. Dari sini dan ini. Oke, seperti saya bilang, setelah instalasi Windows kalian harus menginstal lagi tambahan drivernya yang kurang, dan juga driver yang bermasalah seperti ini juga harus diperbaiki. Setelah itu instalasi aplikasi yang kalian butuhkan. Ini saya menginstal Windows 10 versi terbaru di 2021 pada bulan Agustus ya. Ini dia version 21H1 yang ini sudah paling baru, dan update nya juga paling baru, keamanannya paling baru ya, pokoknya yang terbaru lah gitu. Baiklah, setelah kalian menonton ini semoga kalian bermanfaat. Terima kasih telah menonton, yang sudah subscribe juga terima kasih banyak ya. Cukup sekian video kali ini mengenai SSD ya. Nanti kalau ada lagi kita coba bahas, mungkin ke depannya ya, kalau ada rezeki membanding-bandingkan SSD ini kecepatannya bagaimana. Ini saya cuman memberikan instalasi SSD dan instalasi Windows 10 pada laptop yang sudah saya postingkan di YouTube ya. Baiklah, sampai jumpa di konten saya selanjutnya atau di video selanjutnya. Tetap pantau channel Gali Baihaqi, semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.